Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa uhayyikum ayyuhas sadat tahiyatan thayyibatan min indillahi mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses penciptaan manusia, penciptaan manusia adalah merupakan puncak dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebab dia menggabungkan semua unsur dari penciptaan-penciptaan sebelumnya. Utamanya sebenarnya manusia ini terdiri dari dua unsur, satu ruh, yang kedua adalah fisik. Wa idza sawaituhu, ketika penciptaan manusia itu secara fisik sudah kami sempurnakan. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan ke dalamnya itu ruh. Faqa'u lahu sajidin, maka kesempurnaan penciptaan manusia itu sudah terjadi. Sehingga kesempurnaan manusia itu adalah gabungan antara fisik dan gabungan antara roh. Roh tanpa fisik itu bukan manusia. Itu adalah alam malaikat. Tapi fisik tanpa roh itu juga bukan manusia. Fisik tanpa roh itu bukan manusia yang sesungguhnya. Ya. Dan roh saja tanpa fisik itu bukan manusia, karena tidak sesuai dengan maksud ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempurnaan manusia itu harus menggabungkan antara kekuatan fisik dan kekuatan roh. Karena itulah manusia ini paling sempurna, karena dia penciptaan yang terakhir. Nabi paling terakhir itu nabi yang paling sempurna. Awal manusia diciptakan Adam, tapi yang paling sempurna Nabi Muhammad. Karena itu penciptaan manusia dari penciptaan-penciptaan makhluk yang lain, manusia itu paling sempurna. Maka di dalam roh kemudian Allah menginstal satu sistem yang disebut dengan hati. Jadi kalau manusia ini terdiri dari hardware, maka softwarenya itu softwarenya yang utama, yaitu Microsoftnya itu adalah roh. Di dalam roh ada sistem lagi, ya, mungkin office, ya, office-nya itu adalah hati, ya, adalah hati. Di dalam hati kemudian ada Word, ada PowerPoint, ada Excel. Nah, di dalamnya itu ada di dalam hati itu ada hati ini fungsinya adalah sebagai penentu dia. Ya. Wa inna fil jasadi la mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. Lalu kemudian
di dalam qalb ini ada fungsi-fungsi. Ada Word-nya, ada Excel-nya. Ya. Yang pertama adalah asyahwah. Ya, yang pertama adalah syahwah. Dan yang kedua adalah al-ghadab. Yang ketiga adalah iradah. Dan yang keempat adalah al-ilm. Karena itu kemudian manusia memiliki 4 kekuatan. Quwwatul asyahwah dan quwwatu al-ghadab, quwwatul iradah wa quwwatu al-ilm. Ya. Quwwatu syahwah ini masalahnya adalah quwwatu syahwah wa quwwatul ghadab. Itu seperti kuda. Dia bisa liar dan bisa jinak. Begitu. Bisa liar dan bisa jinak. Kita manusia, ya, kalau kemudian dia sebagai penunggang kuda tidak memahami bagaimana mengendalikan itu semuanya, yang kedua kemudian kudanya itu liar, ya, maka tidak akan mungkin bisa menunggangi kuda itu. Ya, maka yang pertama adalah manusia harus memahami sehingga dia mahir untuk mengendalikan kuda. Ya, mengendalikan kuda, dan kuda itu harus dikendalikan. Karena kalau tidak dikendalikan dia liar. Ya. Liar sekali dia. Nah, inilah kehancuran manusia itu karena dia tidak belajar untuk mengendalikan kuda. Ya, sementara kudanya itu liar. Tabiat kuda itu liar. Tapi tabiat penciptaan kuda itu liar. Ya. Apa? Syabba ala hubbir radha. Ya. An-nafsu katif. Syabba ala hubbir radha. Ya, itu. Jadi memang tabiat utamanya itu adalah tabiat liar. Maka dia harus ditundukkan. Nah, proses penundukan dan proses penjinakan itu yang sering disebut dengan tahdzib. Ya, atau disebut dengan tazkiyah. Ya, tazkiyah. Gimana bisa mentazkiyah ini? Gabungan antara kekuatan ilm tadi itu dengan yang kedua adalah dengan kekuatan al-adl. Jadi ada satu kekuatan lagi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menundukkan itu semuanya. Kita tahu bahwa kuda itu tidak selamanya dia liar dan tidak selamanya dia menghancurkan manusia. Tapi keliaran kuda, di balik keliaran kuda itu dia ada keindahannya, dia ada kekuatannya, dia bisa dipakai untuk an-nafas juga seperti itu, asyahwa juga seperti itu. Jadi salah kalau kita mempersepsikan bahwa syahwa itu selalu berkonotasi negatif. Dia memiliki potensi positif, tapi dia juga memiliki potensi negatif. Disitulah letak kemudian ujian manusia. Ya, karena itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang, ya, dengan tugas wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dengan kekuatan ilmu itu, wa yuzakkihim, memberikan perangkat, yaitu kekuatan adil untuk bisa menyeimbangkan, menciptakan keseimbangan antara kekuatan ini. Nah, itu dia permasalahannya. Ya, permasalahannya di situ. Ya. Nah, kekuatan syahwah atau quwwatus syahwah ini utamanya dia ada 4. Ya. Yang pertama adalah al-hayawaniyah. Al-hayawaniyah. Jadi kebinatangan. Kebinatangan ini pusatnya 3. Ya, 1 perut,
yang kedua al-faraj, yang ketiga adalah lisan. Ya. Yang ketiga, yang kedua adalah as-sabu'iyah, menguasai, ya, merampas, ya, menyerang, menguasai, merampas hak orang. Itu, ya, ini sabu'iyah. Kemudian syaitaniyah, ya, licik, maker, hasad, dengki, itu ada di syaitaniyah. Dan yang terakhir adalah robbaniyah, kata Imam Ghazali. Robbaniyah ini takabur, merasa paling baik, merasa paling tinggi, dan pada puncaknya nanti ingin disembah. Ana rabbukumul a'la, itu Fir'aun. Ya. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Namrud mengatakan ana uhyi wa umit, itu robbaniyah yang berfungsi di situ. Pada puncaknya, orang yang sabu'iyah, orang yang memiliki sabu'iyah itu tidak mungkin kalau dia tidak orang yang kuat. Orang yang lemah-lemah itu paling tinggi dia memiliki hayawaniyah. Karena dia untuk naik menjadi sabu'iyah itu tidak mampu. Tapi saat orang memiliki kekuatan harta, kekuatan ilmu, ya, kekuatan kekuasaan, kekuatan militer, kecenderungannya sabu'iyah. Ya, makanya ada semboyan yang mengatakan the winner take all things. Siapa yang menang itu mengambil segalanya. Dia ketika menang, dia ketika kuat, kecenderungannya bukan kok kemudian mengasihi yang lain, tidak, merampas yang lain. Ya, begitu. Tidak meninggalkan orang lain hingga bisa mencicipi bersama, itu tidak begitu. Kecenderungannya adalah mereka itu merampas, mengambil, menguasai dan menghancurkan yang lain. Itu sabu'iyah. Ya, nanti kalau dia sudah memiliki sabu'iyah, karena memiliki kekuatan-kekuatan, perangkat-perangkat kekuatan tadi itu, dia naik, dia memiliki segalanya. Ya, memiliki segalanya. Ada sampai Diklianus zaman Ashabul Kahfi itu 36 tahun tidak pernah sakit. Sampai kemudian dia mengatakan kepada kaumnya itu, kalian kalau lihat ada manusia, ada seseorang yang tidak pernah sakit, itu seperti apa? Oh, itu adalah sifat-sifat Tuhan. Saya cocok nggak untuk menjadi Tuhan? Wah, itu akhirnya pengen disembah itu Diklianus itu. Ya, seperti itu. Nah, ini manusia ini. Ya, innahu kana zaluman jahula. Nah, oleh karena itu dia harus dikendalikan. Kemudian dia harus ditahdzib. Ya, atau harus tazkiyah. Ya, nah itu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu tadi kekuatan. Ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, itu. Maka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, itu di situ. Maka bagaimana kita mentahdzib? Maka Imam Ghazali memberikan kata kunci. Yang pertama adalah untuk mentahdzib itu bididdiha. Ya, bididdiha. Ya, bididdiha seperti kalau orang suka makan, nafsu makannya tidak terkendali, maka sering-sering berpuasa. Ya, orang suka begadang malam, ya, atau orang suka tidur, suka kenyamanan,
ya, suka kenyamanan, suka tidur, ya, maka bididdiha, untuk mentahdzib itu dengan cara bangun malam. Ya, begitu. Makanya kan syiar daripada salafun saleh apa? Fursanun fil laili wa ruhbanun fil laili wa fursanun fin nahar. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, itu maknanya. Maka puasa ini adalah sarana paling bagus untuk tahdzibun nafs. 1 bulan dalam 1 tahun diberikan fasilitas yang demikian rupa. Kalau kita tidak pernah puasa Senin Kemis, kalau kita tidak pernah puasa Daud, maka Senin Kemis. Atau puasa Ayyamul Bait. Kalau tidak pernah Ayyamul Bait, Senin Kemis. Atau Senin Kemis dulu ya. Ya. Daud Senin Kemis. Tidak bisa Senin Kemis, Ayyamul Bait. Tidak bisa Ayyamul Bait, ya Ramadan. Ya, Ramadan. Ya. Sebaik-baik puasa Daud. Sebaik-baik sholat tahajudnya Daud. Sholat puasanya Nabi Daud itu puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak. Sholat tahajud juga demikian. Ya, bangun tidur lagi, bangun lagi, sholat tidur lagi. Bukan bangun tidur atau tidur kemudian bangun. Ya, yang bagus adalah itu betul-betul berarti nafsu, ya, syahwah untuk tidur, untuk nyaman itu terkendali sudah. Kapan mau bangun dia bisa. Ya, kapan mau tidur dia bisa. Manusia itu diukur nanti demikian. Kalau dia kebebasannya itu diukur demikian. Ya, termasuk makan juga. Makanya Rasul sudah terbebas dari belenggu makan. Jadi kalau pagi hari tidak ada makanan enggak? Tanya istri-istrinya, enggak ada, puasa. Dan puasa itu tidak mempengaruhi aktivitas beliau. Makanya salafun saleh itu kan fursanun fin nahari wa ruhbanun fil laili. Nah, keduanya inilah tahdzibun nafas. Ramadan ini satu sarana yang bagus sekali untuk tahdzibun nafas. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala di sini, dan nanti 1 malam ada yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita tidak sia-siakan detik-detik daripada Ramadan ini, sangat berharga. Detik-detik waktu dari Ramadan ini sangat berharga untuk kita gunakan sebagai tahdzibun nafas, sehingga nanti kita keluar menuju Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim. Al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbun salim itu adalah qalb yang sudah mengalami proses tahdzib, yang sudah mengalami proses tazkiyah. Nah, dengan demikian maka kita nanti akan bertemu dengan Allah dan ditempatkan dalam tempat yang layak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.